saking kula cekap semanten nyuwun pangapunten bab menawi wonten kelentanipun atur lan wekdal salajengipun kula aturaken dhateng Ustaz Heri monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah Ranting Gumiwang, yang saya hormati sesepuh bini sepuh kasepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami hormati para hadirin hadirat kaum muslimin warga Muhammadiyah Gumiwang. Setelah memuji Allah, bersyukur kepadanya serta bersalawat kepada Rasulullah, kita mengawali sore ini di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, waktu yang mulia, dalam keadaan yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita husnul dzan, kita telah mengumpulkan banyak keutamaan. Sami siap Bapak Ibu? Terus ibu-ibu ini pun usia mesti poso nih. Ada yang usia ya, mesti poso, sudah tidak libur-libur gitu ya, sudah tertib gitu. Sepertinya usia sudah mesti poso. Kita berpuasa, kemudian kita di lokasi atau di ruangan yang diperuntukkan sebagai mercusuar, sebagai menara dakwah, diperuntukkan, diniatkan, diwakafkan, dibangun atas sumbangsih, donasi, infak, sedekah kaum muslimin untuk menegakkan kalimat Allah. Maka ini adalah salah satu tempat yang mudah-mudahan juga membawa kebaikan, keberkahan. Kita juga sedang berada di bulan yang penuh dengan keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Jadi kita sedang puasa di tempat yang insya Allah mulia, di bulan yang juga mulia. Dan kita sedang bermajlis, majlis zikir, majlis ilmu, majlisul halali wal haram, majlisul haq, ya, tafriqul bainal haq wal batil. Kita sedang majlis, ya, majlis tentang halal dan haram, majlis ilmu, majlis yang memisahkan antara yang hak dari yang batil. Ini juga majelis yang utama. Maka kita telah mengumpulkan banyak sekali keutamaan. Mudah-mudahan betul-betul kita nanti akan panen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam satu kesempatan beliau pernah hendak menaiki mimbar. Mimbarnya Nabi itu ada 3 tingkatan. Setiap kali naik satu tingkatan, Nabi itu tiba-tiba mengucapkan amin. Naik tingkat 1, Nabi bilang amin. Naik tingkat 2, Nabi bilang amin. Naik tingkat 3, Nabi bilang amin. Tidak ada pendahuluan, tidak ada keterangan, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin. Sehingga para sahabat itu heran dan bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan itu?
Kenapa tiba-tiba mengamini sesuatu yang kami tidak tahu, yang diamini apa? Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, qala li Jibril. Jibril itu tadi mengatakan kepada saya. Jibril itu tadi bilang sama saya 3 hal. Yang 3 hal itu saya amini. Ucapan Jibril itu diamini oleh Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan oleh Jibril itu? Yang pertama, Jibril itu mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Ya. Sumpil, ya, cuwil, terpotong hidung seorang lelaki itu. Tiang kakung, bagus, ganteng, gagah, tapi irunge goang, irunge sumpil, tetap ganteng apa hilang gantengnya Pak? Hilang gantengnya nggih. Kurang, berkurang. Bahkan bukan cuma kurang Pak, itu bisa jelek itu. Wis kaya ngapa bentuke pipine, mripate, lambene, bibire, bathuke, rambute, tapi irunge mboten enten. Irunge mboten enten, bolong merompong gitu. Itu gantengnya hilang, kelihatan buruk muka. Nah, keburuk mukaan orang tidak punya hidung ini menjadi pengibaratan di dalam sabda Nabi, menjadi pengibaratan dalam ungkapannya Jibril itu. Raghima anfu rajulin, cuwil irunge wong lanang iku, maksudnya jelek sekali orang itu, buruk sekali keadaannya, ya, nampak jelek, nampak buruk, atau bisa kita bahasakan celaka, celaka orang itu. Siapa yang dikatakan dengan orang yang buruk keadaannya itu? Yang dikatakan buruk keadaannya itu adalah pada yang kesempatan pertama itu yang disebut adroka atau dakhala alaihi Ramadan, seseorang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, sempat bertemu Ramadan, tetapi ketika Ramadan itu berlalu, ketika Ramadan itu usai, orang ini falam yughfar lahu, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sak rugi-rugine menungso, sak bangkrut-bangkrute wong. Bahkan bahasa hadis itu ya raghima anfu rajulin, jelek banget. Ini orang jelek. Masa ketemu Ramadan kok nggak dapat ampunan? Ini kebangetan Pak. Lumrahe wong muslim mukmin mesti, ya, mesti entuk pangapurane Gusti Allah ulang Ramadan. Mboten mungkin mboten. Lumrah standare wong mukmin mawon. Standare wong mukmin iku nggih paling mboten salat 5 waktu dilakoni. Poso Ramadan hukumnya wajib, mestine ya dilakoni. Terus nggih lumrahe nang Ramadan biasanya wong niku semangat sedekah. Terus sholat jamaah menika mboten teng daerah nggih panjenengan? Menika nggih. Bahkan mboten sekedhik kok niku jamaah musiman nggih. Nggih pokoke muslim Ramadhani ya gitu kan. Jadi wong muslim ning pas bulan Ramadan gitu ya. Bukan muslim yang Rabbani tapi muslim Ramadhani. Ya itu udah sangat jauh lebih bagus itu. Senajan kita kemudian wingi kula Jumatan, kula nembe wangsul saking salat Jumat teng Masjid Al Falah. Wangsul ketemu kalian nggih tanggi nggih, tetangga niku wangsul nitih sepeda motor katokan cekak nggawa welasan. Oh walesan nggih, walesan. Istilah niki walesan kok welasan. Soalnya nek istilah gitu kula mboten walesan, nggih kula istilahnya joran utawi wilahan. Walesan, walesan itu. Mancing yo Pak. Dadi wong liyane lagi bali salat Jumat kok iki malah bar mancing gitu.
Tapi wong biasanya bapak niku angger mboten siang mesti nyekele udut mesti. Lah niki kok mboten udut, berarti kan poso Pak niki. Poso tapi ra Jumatan nggih biasa. Poso tapi ra Jumatan. Nang poso ya Mas anu ora iso kerja ngene yo nggo ngenteni buka mancing, tapi akhirnya Jumatan. Itu. Kira-kira bagaimana itu? Nah, kalau ditanya fikihnya ya Jumatan puasanya sah walaupun tidak sholat itu, karena sholat bukan syaratnya berpuasa, tetapi puasanya adalah puasa yang sia-sia. Napa melih kok mboten sholat? Wong goroh mawon, goroh nggih. Goroh niku dosane kalih ninggalke sholat kan langkung ageng ninggalke sholat. Tiang goroh mawon niku ganjaran siamipun ical. Siamipun sampun percuma, sia-sia. Kanjeng Nabi ngendikan man lam yada' qaula zur wal amal bihi. Sapa sing ora iso ninggalke ngomong goroh utawa ngapusi falaisa lillahi hajah. Gusti Allah ora butuh. Gusti Allah ora peduli fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sekang tumindake ngampet ngeleh ngampet ngelak. Nah, itu. Jadi Allah tidak peduli lagi dengan orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan bohong, tidak meninggalkan dusta. Nah, jadi siam kok ngakali, ngapusi, menipu, celutak, nimbang boten jujur, ngendikan boten jujur, perilaku tidak jujur, puasanya sia-sia. Karena Allah tidak butuh pada perilaku seperti itu. Nah, ini melakukan kebohongan, apalagi kok malah sampai melakukan dosa-dosa besar. Nah, maka puasanya mungkin secara fikih sah karena tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan, meninggalkan hal-hal yang membatalkan, tapi pahalanya tidak ada. Ini rugi sekali padahal. Karena pahala puasa itu adalah pahala yang insya Allah utuh di hari kiamat. Saya husnudzon pada diri sendiri atau suudzon ya. Saya kok punya dugaan kuat bahwa besok saya itu harus banyak mentransfer pahala kepada orang lain pada hari kiamat, karena saya itu banyak mengganggu orang, banyak menyakiti orang, banyak mendolimi orang lain. Mbuh sengaja, mbuh ra sengaja, mbuh leng ganggu iku gangguan gede atau gangguan cilik, tapi saya sendiri itu merasa mengakui bahwa banyak mengganggu orang lain. Mungkin bakar sampah, mbuh kebule lebuke niku sing mlebu teng omahe wong liya. Mbuh nyetel musik apa tadarusan, jebul tadarus kula niku suarane ora merdu, terus akhirnya malah marake wong ora iso istirahat. Sing kudune wektu wengi nggo istirahat malah dadi ora iso istirahat. Utawi kula nyetater sepeda motor napa mobil, utawi kula nglakson, maksudnya nglakson tiyang sing teng ajeng kula tapi sing keganggu sing teng mriku lagi malam pin bengi-bengi kok ya klakson misalnya. Nah, kita nggak tahu. Nah, sehingga saya kok memiliki dugaan kuat saya itu akan banyak mentransfer pahala. Wong sholat wirong karuan pahalane genep isih kudu transfer wong liya. Wong nak ganjaran iku rong karuan genep, tapi nak dosa kok koyone genep nggih. Nggih. Innal 'abda la yusolli sholatan la tuktabu min sholatihi illa usyruha. Teman-teman sewijining kawulane Gusti iku nindaki salat ora dicatet sekak salate kejaba mung sak pro 10e. Iku ngendikane Kanjeng Nabi fi maknahu kados mekaten. Dadi ana wong salat ning mboten dicatet saking salate kejaba ming 1/10. Usruha sak pro 10. Autusuha au sumunuha au subuha au sudusuha ila nisfiha. Utawa dicatat sak pro sangane, sak pro wolone, sak pro pitune, sak pro eneme nganti setengahe. Kenapa kok sholat tidak dicatat sempurna?
mungkin tata caranya kurang tepat, ada kekurangan, kaifiahnya tidak sempurna, mungkin juga niatnya di awal waktu sudah benar, di pertengahan kok berubah, khusyuknya mungkin juga menurun. Ketika awal-awal masih semangat, waladhdallin, amin. Begitu mendengar imamnya, amma yatasa'alun, kok anaba, langsung niatnya kok ya kuwi to ya Pak Ustaz sing diwaca. Mbok yo ina wae itu. Akhirnya niat sholatnya udah pengen cepat rampung, pengen cepat selesai. Kita itu Pak kalau berangkat ke masjid itu suwante. Alasannya lho karo Kanjeng Nabi tindak masjid itu kon santai kok. Nggih ta? Nggih. Santai. Ning kesantenan mampir glowean dongeng wis komat yo ngenteni wudu dhisik. Suwante banget. Begitu rampung sholat langsung klepat jentar niku Pak. Mboten kelingan wirid dikir, pokoke tokone ndang dibuka, TV-ne ndang di setel, wajane ndang tumpake kompor, itu langsung gawean gage-gage Pak. Masalah ini perlu kita evaluasi. Ya memang kita harus santai pelan-pelan berangkat ke masjid, tidak boleh buru-buru. Tapi yang mosok keluarnya juga buru-buru malahan gitu ya. Keluarnya juga santai dong. Wirid dikir dulu ya. Jangan sampai kita rugi tidak dapat fadilah besar berzikir setelah sholat. Nah, kita itu kalau beribadah itu pahalanya bisa tidak sempurna. Niatnya, ikhlasnya mungkin ternodai dengan riya, sum'ah itu. Sedangkan kalau berdosa, makanya itu dosanya utuh gitu Pak. Nah, kalau dosa itu kayaknya bisa utuh gitu. Nah, maka ini harus yang menjadi kewaspadaan kita ya. Mudah-mudahan nanti hari kiamat kita memiliki andalan pahala yang utuh sehingga kita bisa memberatkan timbangan amal kita. Nah, salah satu yang diharapkan pahalanya itu apa? Yang diharapkan pahalanya utuh itu apa? Adalah pahala puasa. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu yudha'afu ila asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amalan anak Adam itu miliknya dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengecualikan illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Nah, kecuali puasa itu untukku kata Allah, untuk Allah langsung. Lalu Allah mengatakan begini, wa ana ajibihi, Allah sendiri yang akan membalasnya. Sehingga beberapa ulama itu menggambarkan, menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ketika kita itu dihisab, dikisos, lalu dipertemukan antara hamba dengan hamba yang memiliki hubungan kesalahan adamiyun itu ya, masalah utang piutang, kedzaliman dan sebagainya. Lalu kemudian pahala-pahala digunakan untuk menebus kedzaliman kepada orang lain. Itu kan? Seperti itu. Kalau orang berbuat salah kepada orang lain, hari kiamat nanti pahalanya untuk nyaur, untuk nebus. Kalau pahalanya habis, kesalahan yang didolimi dipindah kepada yang mendolimi. Nah ini kan cilaka banget ini ya. Muflis, makanya dikatakan muflis pakai fa ya, bukan mukhlis ya. Kalau mukhlis itu orang yang bersih ya, orang yang tulus bersih. Tapi kalau muflis itu orang yang bankrupt, bankrupt ya, bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Bangkrut itu pailit ya. Orang yang bangkrut ini karena apa? Sudah beramal banyak, beribadah banyak, sudah mengumpulkan pahala banyak, sampai kiamat pahalanya hanya untuk nebus kedzaliman. Gitu Bapak Ibu, ibadah itu tidak cukup hanya vertikal, horizontalnya juga harus diperhatikan.
Maka Pak Amin Rais itu dulu sering sekali mengulang-ulang, diistilahkan oleh beliau itu dengan istilah apa? Tauhid sosial gitu ya. Tauhid sosial. Bahkan kita melihat ibadah itu tidak ada yang melupakan aspek horizontal, tidak ada. Apa ibadah yang melupakan aspek horizontal? Tidak ada. Dari mulai rukun Islam, mulai dari sholat. Sholat itu memang hubungan hamba dengan Allah, tetapi dengan mengerjakan sholat akan terjalin hubungan sosial yang baik. Kita berangkat ke masjid, ketemu dengan saudara seiman, saling mengucap salam. Salaman gugur hasad, dengki, dendam, permusuhan. Kemudian ketika kita mengakhiri salam itu pun kita mengucapkan salam. Ketika mengakhiri sholat itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, gitu. Keselamatan dan kesejahteraan untukmu sebelah kanan dan belakang bagian kanan. Assalamualaikum sebelah kiri dan belakang bagian kiri. Mendoakan kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan untuk saudara di kanan dan saudara di kiri. Seakan-akan sholat itu kita membangun hubungan kepada Allah. Setelah nyambung sama Gusti Allah, hubungan baiknya disebar kepada umat yang lainnya. Jadi bukan hanya vertikal kepada Gusti Allah, tapi juga hubungan horizontal dengan sesama makhluk. Ketika sholat itu terjalin ta'alluful qulub, ya, saling menautkan hati antara satu dengan yang lainnya. Ya, seakan-akan sholat itu kan muktamar gitu ya, pertemuan umat Islam. Maka sangat dianjurkan berjamaah supaya tidak jadi orang yang individualis, menjadi orang yang ananiyah itu apa? Egois gitu ya, keakuan. Yang penting ngalamin sholat ya. Kalau kita berjamaah kan bisa bertegur sapa, sosialnya bisa terjalin dengan baik. Kalau di Gumiwang, kepala desa itu mengumumkan, Bapak Ibu warga Gumiwang menika wonten bantuan saking pemerintah arupi awujud beras. Sinten kersa tindak dateng balai desa mundhut beras pikantuk jatah 20 kilo kalih 12 kilo. Ananging ingkang badhe nengga wonten dalem badhe wonten petugas ingkang sowan nggih jujugaken beras ananging jatahipun namung sekilo. Nengga teng dalem jatah berasé sekilo, tindak teng balai desa jatah 20 kilo. Bapak Ibu pilih sing pundi, Pak? Pilih 20 kilo. Anak kula nggih pilih sing sekilo, ora perlu lunga. Ora dadak susah-susah metu omah lah repot-repot engko digawake karo petugas. Entuk sekilo ya cukup. Gitu, Pak? Pilih pundi, Pak? Pilih 20 kilo dijujukaken. Wah, iki wong biasanya kalau ada seperti itu kita akan pilih datang sendiri dapat banyak. Itu kalau bagi beras. Ning nak bagi-bagi pahala napa tiket surga, insya Allah pilih sing nunggu nang omah, Pak. Hayya 'alas shalah. Ya ono sing arep jamaah nyong isih nanggung masak. Nah, ini ya. Jadi banyak yang memilih di rumah. Satu sudah cukup ya, repot-repot ke masjid. Di masjid 27 derajat, Pak, pahalanya itu. Di rumah hanya dapat 1 derajat, sendirian dapat 1 derajat. Tetapi kebanyakan orang memilih yang 1 daripada yang 27. Karena nggak nampak ini pahalanya itu. Coba kalau takmir itu langsung jamaah untuk 70.000, sholat nang omah bayari 1.000. Itu sholat jamaah kabeh, Pak. Walaupun hanya 27.000 itu pasti milih jamaah. 27 kali 5 kan lumayan. 27 kali 5 wis pinten niku, Pak? 135. Nggih. 135.000 bendina. Tukang sedina kan 100, Pak. Mending jamaah.
Kuning Jamaah. Ada tukang kerja di tempat bapak saya itu. Nek sampeyan kerja ora udut tak tambahi 15.000. Tapi nek udut ora tak tambahi 15.000. Jadi buruh itu kalau di tempat saya bayarnya itu sekitar 70.000 gitu lah ya. Ada yang 50, 60, 70 tergantung siapa yang nyewa gitu buruh itu. Nah, nek sampean gelem kerja ora udut selama kerja dengan saya tidak ngerokok, tak tambahi 15.000, ganti rokok sebungkus itu. Tapi kalau merokok nggak tak tambahi, ternyata lebih banyak yang memilih, wah mboten usah tambahi Pak, kalau nak mboten udut mboten saged kerja. Wah ini gimana ini ya? Padahal kan harusnya tidak merokok malah kerjanya lebih kuat, Bu. Tapi enggak tuh kayaknya ini. Pripun sing ses misalnya ini. Itu bapak saya maksudnya supaya orang mau mengurangi merokok gitu ya. Bahkan yang kerja di langgar itu agar jenengan gelem nukang mboten udut mengke bayare tambahi plus ya, tambahi plus ada kiriman snacknya. Tapi nek merokok sambil ngerjakan musola ya cuma bayaran pokok, itu yang milih yang bayaran pokok saja cukup gitu. Yang penting tetap boleh merokok. Jadi yang orang kalau sudah senang kan mau mengorbankan. Nah, kalau orang senang sholat juga mau mengorbankan istirahatnya, gitu ya. Ini gambaran saja. Kembali ke tadi ya. Jadi di hadis itu disebutkan bahwa celaka seseorang itu, buruk sekali keadaan orang itu kalau dia masuk Ramadan, lalu Ramadan berlalu dan dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi banget. Oke. Kenapa? Karena di dalam Ramadan itu banyak sekali sarana pengampunan, Pak. Maka kita itu telah mengumpulkan berlapis-lapis sarana pengampunan. Seperti tadi kita duduk di sini untuk pengajian, mengumpulkan berlapis-lapis keutamaan bulan Ramadan, keutamaan majelis ilmu, keutamaan kita sedang puasa, keutamaan di tempat yang merupakan mercusuar dakwah. Nah, di bulan Ramadan ini juga banyak sekali lapisan-lapisan penghapus dosa. Maka lumrahe wong mukmin ki kudune entuk pangapurane Gusti Allah bulan Ramadan. Kalau dia satu mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, karena sholat 5 waktu itu juga penghapus dosa. As-sholawatul khamsu mukaffiratun lima bainahunna. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara sholat-sholat. Bahkan Nabi mengibaratkan sholat 5 waktu itu seperti orang mandi sehari 5 kali. Nah, sehari 5 kali. Saya mau nyebut 3 soalnya saya sehari ini mandi 3 kali, Pak. Tadi subuh mandi mau berangkat subuh. Kemudian tadi siang mengisi pesantren Ramadan mandi. Sore pulang nyapu halaman asrama keringetan lagi. Saya tadi dapat hadiah ayam dari Gumiwang, ada anak asuh Gumiwang Ler niku. Aminah namanya itu, pasar Ngaler. Nah, saya nganter buleke nyangoni pitik. Pitik wis gede banget iki monggo lah disembelih napa dingu Mas itu. Gadahe namung pitik niki enoke pun telas. Nah, ki betul ngono kok Pak. Pitik mawon gitu. Saya bawa di mobil, qadarullah memang yang namanya orang lupa itu. Lupa langsung tak tutup. Siangnya saya pesantren kilat. Pulang pesantren kilat sholat asar. Ketika asar kelingan pitik, pitik nang jero mobil urung tak tokke. Masya Allah, waduh dari pagi itu sampai asar tadi. Ya sudah meninggal dunia, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, itu jangan lupa, itu betul-betul lupa saya. Ya sudah, jadi pulang dari sholat asar langsung gali kuburan saya. Gali kuburan terus nyapu, Masya Allah. Ya rugi double itu. Ayamnya gemuk banget itu. Wah, ini malah ceritanya pitik mati, Pak. Ya namanya orang lupa. Kembali ke tadi ya, ampunan. Sholat 5 waktu itu seperti mandi 5 kali, Pak. Seperti mandi 5 kali.
Nabi itu menyampaikan, afara'aitum idza kana bi babi ahadikum nahrun. Gimana menurutmu kalau di depan pintu salah satu rumah di antara kalian itu adalah sungai yang tasilu minhu kulla yaumin khamsa marrah. Setiap hari itu mandi 5 kali. Ayat qa min daronihi syai'un. Apakah tersisa dari kotoran badannya sesuatu pun? Ya para sahabat, wong biasanya mandi aja 2 hari 3 hari sekali. Oh ini kok sehari mandi 5 kali. Apa orang ngelotok itu ya, ngelotok itu. Maka para sahabat mengatakan, wah itu nggak akan ada sisa kotorannya. Nah seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu, bersih dosanya. Nah maka kalau orang mukmin kok sholat, harusnya sudah dapat ampunan itu, dosanya bersih. Tambah lagi, misalkan kok dosanya masih banyak, sholat-sholat itu masih belum cukup membersihkan karena mungkin sholatnya juga kurang sempurna. Nah kita di bulan Ramadan itu juga melaksanakan puasa. Puasa Ramadan juga merupakan penghapus dosa. Wa ramadhanu ila ramadhana. Dan satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Maksudnya puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan berikutnya. Itu juga penghapus dosa. Penghapus dosa yang terjadi di antara 2 Ramadan itu. Wal jumu'atu ila jumu'ati. Dan satu Jumat sampai Jumat berikutnya. Luar biasa. Jadi penghapusan kita itu ada yang paling rapat antara sholat-sholat, yang agak panjang antara Jumat, yang paling panjang antar Ramadan. Luar biasa. Maka harusnya tidak tersisa dosa. Harusnya, kalau itu semua dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Memang di hadis itu ada syaratnya sih. Kanjeng Nabi ngendikan ngeten, majtuni batil kabairu, selama dosa besar ditinggalkan. Wah iki sing angel itu. Hadzalladzi nahnu la nutak. Inilah yang kita tidak mampu ini. Dosa besar itu apa saja? Ya ada banyak. Imam Ad-Dhahabi menyebutkan ada 70-an dosa besar. Ada 70-an dosa besar ya. Mencuri, berzina, riba, merampok, menipu, berdusta, sumpah palsu, kemudian syirik, itu yang babonnya ya, induknya dosa besar. Ya, ada 70 dosa besar yang kayaknya beberapa kita anggap sepele, Pak. Ngapusi dianggap sepele loh, Pak. Kadang orang itu ngapusi itu kok santai mawon gitu loh. Saya itu sampai melihat murid-murid kita, anak-anak kita, Pak, cucu-cucu kita. Cucu-cucu panjenengan, saya belum punya cucu, Pak. Saya punya cucu tapi jalur panjang, jalur jauh ya. Kalau Mbah Buyut itu saya punya cucu. Nah, emaknya itu manggil saya Pak D, enak di jalur. Tapi saat ini kan tiang biasanya pun bukan paham silsilah ngoten lah, pokoknya janjane iso Pak D yang ngundangi Mas gitu aja. Mas, karo kayak Mas Heri, sing iso Mas Heri ki kayak bapak ki Mas Heri lah, kamu bisanya itu Pak D Heri gitu. Nah itu ya, anak sekarang tidak terlalu paham silsilah. Jadi bohong itu sudah menjadi karakter, Pak. Anak kecil itu kalau ditanya itu kayaknya sudah nggak tahu mana bohong mana jujur. Dia taunya menjawab sesuai yang menurut dia itu selamat gitu ya, benar. Ada santri ditanya, kamu sudah sholat sunnah belum? Kok tiduran? Sudah, Pak. Padahal belum sholat, Pak. Padahal belum sholat sunnah itu, belum qobliyah, belum itu. Kan kalau setelah adzan di asrama disuruh qobliyah. Apalagi subuh nih, oke. Nah, itu sudah sudah memeluk lutut gitu, kemudian nunggu qomat. Ditanya, sholat belum? Sudah, Pak. Sudah bilang, padahal belum sama sekali. Kita perhatikan dari awal sampai akhir belum berdiri, belum sholat. Kadang-kadang dia pura-pura sholat. Caranya gimana? Langsung tasahud, Pak. Jadi langsung duduk mengeleng kan, tidur lagi itu. Ya Allah, ya lumayan lah untuk salam. Jadi karena malasnya sholat itu ngapusi ustate, pura-pura sholat. Kadang belum sholat wajib juga bilang sudah sholat, karena takut nanti dihukum mungkin dari luar datang terlambat. Kemudian yang lain sudah sholat jamaah di asrama. Dari mana kok terlambat? Dari pusat. Sholat belum?
sudah tadi di pusat. Wah, padahal enggak sholat itu. Enggak sholat, uang kita ngabsen di pusat enggak ada, di asrama enggak ada. Nah, hilang di jalan itu enggak tahu kemana, mampir warung. Mungkin itu berbakti kepada Tuhan 10 cm tadi itu. Kayak bahasanya Pak Taufik Ismail itu ya. Nah, itu. Nah, jadi bohong itu sudah menjadi karakter, Pak. Apalagi kok cuma sekedar menyontek, wah sudah itu. Maka sangat ya kita setengah memaklumi, ya walaupun itu tidak boleh dimaklumi, pejabat-pejabat kita memalsukan data, markup, membengkakkan anggaran, menipu rakyatnya, itu menurut mereka bukan penipuan. Wong ini modal yang kemarin saya keluarkan untuk nyalek kok. Ya balik modal dulu, halal, gitu kan. Wong saya sudah sedekah sama mereka, tak kasih 150.000, 50.000 gitu kan. Nah sekarang tak ambil ini balik modal dulu. Yang namanya orang bisnis harus untung, nah untung dulu. Harus jadi mobil mewah, harus jadi lahan pertanian, sawah, harus jadi gedung dulu, harus jadi toko swalayan. Nah setelah itu baru kalau sudah 4,5 tahun menjelang pemilihan berikutnya, nah nanti mikir ke masyarakat lagi supaya kepilih lagi, gitu kan. Nanti loman lagi, dermawan lagi supaya terpilih lagi. Kok ya dipilih meneh ngono lho. Masyarakat kita ini aduh. Nah ini. Nah kembali ya, jujur itu mahal, bohong itu dosa besar, Pak. Bahkan Rasulullah itu pernah ditanya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayakunul mu'minu jabbanan. Apakah mungkin orang beriman itu dia pengecut? Rasulullah mengatakan na'am. Iya mungkin saja, mukmin tapi kecing. Enggak apa-apa, itu masih dimaklumi. Enten sing kecing mriki, Pak? Ah, masa wis tuwa kok kecing ya ora patut. Nah, lewat kuburan takut. Alah, sebentar lagi jenengan tuh masuk kuburan, Pak. Lah engko nek wis mangsane mlebu kuburan gek wedi mlebu kuburan pripun lajeng nolak? Cekelan bandosa. Cekelan bandosa ra gelem muncul. Nah, jadi kita nggak bisa menolak itu pasti nanti masuk kuburan. Maka di Pondok Darul Falah itu ujian mentalnya kalau Asrama Putra tempat saya itu ujian mentalnya masuk kuburan jam 1 malam. Kados enten ramane Mas Hildan, termasuk sing mboten wantun niku, Pak. Dikon mlebu mutar. Bah, nganu, aku lewat yang sana aja, Bah, enggak usah lewat kuburan. Alah, wong loro ya rapane. Iki kepiye? Apa sing dhewe-dhewe sing kuburan jal? Ora bakal niku diceluk niku, Mas, ora bakal diceluk niku. Enggak ada. Aman di kuburan. Lebih aman di kuburan daripada di pasar, Pak. Enggak ada yang nyopet di kuburan. Enggak ada. Sudah berhenti nyoloknya wis dilereni, maine wis dilereni, modote wis dilereni, medoke wis dilereni, gitu, mendeme wis dilereni. Sing lereni sapa? Israel. Malaikat maut. Nah, kembali. Jadi jujur ini hal yang sangat mahal, harus kita perhatikan karena berdosa itu. Kedua, Nabi tanya lagi, ayakunul mu'minu bakhilan, apakah mungkin orang mukmin tapi pelit? Mungkin, ya. Naam, masih mungkin orang mukmin pelit. Alhamdulillah. Sing pelit-pelit bisa kategori wong mukmin iki. Alhamdulillah. Karena saya pelit, Pak. Ini saya paling sedikit sedekah ini. Alhamdulillah masih diakui sebagai orang beriman. Tapi yang ketiga kalinya Nabi ditanya, ayakunul mu'minu kadzaban, apakah mungkin orang mukmin tapi pembohong, pendusta? Nabi bilang, la, tidak mungkin. Ya, tidak ada peluang orang kok pembohong, pendusta diakui sebagai orang beriman. Jadi pendusta, pembohong itu bertentangan dengan keimanan. Wong mukmin itu dari kata amanah, aminah yakmanu. Dari situ juga muncul kalimat amanah, bisa dipercaya. Amin, orang yang terpercaya. Gitu. Mukmin itu orang yang percaya, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah gimana orang dikatakan mukmin tapi nggak bisa dipercaya, wong tukang ngapusi. Nah, itu kan. Ini dosa besar, Bapak Ibu. Nah, maka harus kita hindari dan dosa-dosa yang lainnya.
dosa besar supaya itu diampuni dosa-dosa kecilnya. Kemudian juga di bulan Ramadan itu biasanya sholat jamaah itu meningkat Pak. Orang berangkat ke masjid itu luar biasa. Di kampung saya ya di sana jauhnya di Jogja, di Magelang, biasanya kalau Ramadan itu shaf yang kalau sholat duhur hanya setengah barisan itu bisa 2 baris, bisa 3 baris. Apalagi subuh itu biasanya 1,5 itu jadi 5 baris Pak. Luar biasa. Kalau Ramadan meningkat semangat orang beribadah itu. Sedekah infaknya juga meningkat. Masjid kalau Jumatan biasanya cuma 1 juta, 1,2, 1,1. Begitu Ramadan, Jumat bulan Ramadan langsung 2,5 juta, 3 juta. Infak tarawih juga ada, infak subuh juga ada, infak takjil juga ada. Dan ternyata semuanya dapat. Ada lagi infak lanjismu Pak. Lanjismu juga ada kupon jatah, tarian pirang-pirang, kabeh laris Pak, alhamdulillah. Takjilan ya ada, kemudian pembangunan ya ada, lanjis ya ada, pembagian bingkisan, tali asih ya ada, semuanya tercukupi di bulan Ramadan. Semangat untuk sedekah kuat, semangat untuk sholat jamaah juga meningkat. Nah, berangkat menuju ke masjid itu ternyata juga menghapus dosa. Ya, khutwatun tamhul khataya wa khutwatun tarfa'ud darajah. 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Pak derajat mboten berarti mboten dakat niki. Mboten dakat niki. Oh, wonten. Waduh, ngapunten Pak derajat niki. Kula sebut-sebut. Nah, jadi kalau jenengan tindak masjid niku setiap langkah jenengan niku ngangkat Pak derajat niku Pak. Mengangkat derajat jenengan di sisi Allah maksudipun. Dan menghapus dosa. Jadi kanan nambah derajat, kiwa ngapus dosa. Tambah kathah langkahipun, tambah inggil derajatipun, tambah kathah dosa ingkang dipun ngapura. Mila Bapak Ibu ingkang dalemipun griyanipun tebih saking masjid, Masya Allah, ini beruntung sekali. Beruntung apa? Beruntung? Beruntung ya. Setiap langkahnya, setiap putaran rodanya itu akan mengangkat derajat, menghapus dosa. Lah yang rumahnya dekat bagaimana? Nggih muter RT sebelah riyen lah monggo. Mboten perlu nggih. Cukup berangkat lebih dulu, nanti diperbanyak sholat sunnahnya, doanya, zikir wiridnya di dalam masjid. Nah, ya masing-masing punya keutamaan. Yang jauh diberi keutamaan, langkah-langkahnya akan dicatat sebagai pahala. Yang dekat sholatnya bisa tidak terlambat. Nah begitu kan. Masing-masing punya keutamaan. Nah ternyata berangkat ke masjid itu setiap berangkat, setiap pulang itu juga menghapus dosa Bapak Ibu. Lah ngono ya mosok isih kebangetan ora ento ngapurane Gusti Allah. Nah, maka kalau kita berangkat ke masjid, berangkatlah dengan tenang. Langkahnya enggak usah buru-buru. Sambil direnungi, wah iki langkahku ngapus dosa, langkahku ngangkat derajat. Maka enggak usah buru-buru. Saya di Kalimantan pernah ketemu bapak-bapak yuswanipun 63. Ya waktu itu karena kenalan kita biasa kalau sama orang sepuh ya tanya, "Yuswa pinten Pak?" Maksudnya bahasa Indonesia ya orang Bugis. "Usia berapa Bapak kita?" 63. Wah, 63. Sudah pensiun ya. Sekali waktu saya berangkat ke masjid lari Pak karena hujan. Lari. Yang ini bapak-bapak jalan santai gitu. Sampai di masjid kemudian, "Bapak, basah ini baju kita gara-gara kehujanan." Ya tidak apa-apa gitu. Daripada lari kan sayang terburu-buru. Wong setiap langkah itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Itu malah saya lho sing dadi usati madeg gitu loh. Masya Allah. Juk aku ki ming apal teori hadisnya apal, maknane apal tapi malah prakteknya pinter jamaah ini. Karena 1 langkah mengangkat derajat, menghapus dosa, kenapa harus buru-buru? Sudah hujan, biarlah hujan. Tambah 1 lagi beliau bilang begini, hujan itu kan rahmat dari Allah. Dek lagi saya, ya Allah, ngopo ngono. Niku kan malah menghindari rahmatnya Gusti Allah gitu. Saya jadi ingat hadis pernah Rasulullah itu duduk-duduk di dalam masjid dengan para sahabat. Tiba-tiba turun hujan. Rasulullah keluar dari masjid buka baju Pak.
buka baju, sahabat heran, wahai Nabi, untuk apa Anda melakukan itu? Saya ingin menerima langsung rahmat Allah yang turun dari langit, langsung kena kulitku gitu loh. Tek tek tek. Kok nate ngoten, Pak? Wah. Oh, dereng Mas Jari ngapa kan metu-metu ora klambi kae gemblong apa? Ya, sekali waktu Pak ning nggih mboten sangantos telos ke bus, ya sekedarnya saja menikmati. Udah mulai dapat berapa tetes itu ya, terus masuk rumah, diteruskan ya masuk angin. Nah, jadi rahmat Allah itu. Bahkan beberapa ahli terapi itu ini termasuk terapi kesehatan. Maka anak saya dua-duanya itu kalau hujan asal aman gitu ya, tidak petir, tidak geledek itu, kalau minta izin apa hujan-hujanan, ya sana hujan-hujanan. Biarpun jam 8 malam hujan-hujan, nggak apa-apa. Pagi jam 6 hujan-hujan nggak apa-apa. Nanti masuk rumah mandi air hangat yang ya hangat-hangat sedikit gitu ya, kayak kuku itu untuk menetralkan hawa dinginnya. Kemudian ya sudah. Kalau nanti demam atau pilek ya wajar lah, anak kecil itu paling-paling kasih Budrexin 2 hari udah sembuh itu. Nah wong tua lah obatnya kudu duit abang. Diobati Budrex ora mempan niku, anggar di amplop kandel ya mari langsung sesuk nang pasar wis keton jamaah itu. Nah itu. Jadi anak kecil supaya imunitas tinggi kita biasakan hujan. Kembali ke tadi. Nah, orang masuk Ramadan kok tidak mendapat ampunan, celaka sekali. Yang kedua yang diamini oleh Rasulullah itu adalah ada seseorang ngapunten nggih wau pesantren Ramadan lari SD kalau SMP was bengok-bengok ra karuan. Jadi dari jam 1 sampai menjelang asar tadi. Kembali. Orang yang celaka yang kedua yang disebut oleh Jibril dan diamini Rasulullah itu adalah seorang lelaki berjumpa atau mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya adroka walidayhi ya au ahaduhuma falam yudkhilhu aljannata, tetapi pertemuannya, kesempatannya untuk hidup dengan orang tua itu tidak menjadikannya masuk surga. Artinya orang masuk surga bukan karena berbakti kepada orang tua, itu sudah dianggap rugi, Pak. Karena Nabi mengatakan sirru abwabil jannah, pintu surga yang paling bagus itu adalah pintu berbakti kepada orang tua. Maka rugi dan celaka ketika seseorang masih bisa bertemu dengan orang tuanya, entah keduanya, entah salah satunya. Di hadis yang lainnya ada keterangan di usia tua, di hadis yang lainnya tidak ada keterangan di usia tua. Pokoknya pernah mendapati usia orang tuanya masih hidup gitu ya. Kok perjumpaannya itu tidak menjadi sebab dia mendapatkan pahala kedudukan berbakti kepada orang tua, itu dianggap celaka, rugi, buruk keadaannya. Jadi raghima anfu rajulin, celaka seseorang itu, buruk keadaannya, dia ketemu orang tuanya tapi tidak menjadikannya masuk surga. Ternyata Rasulullah mengamini, amin. Diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu adalah Rasulullah mengatakan dzukirtu indahu falam yusolli alayya, namaku disebut di hadapannya dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Nah, maka memang diantara sunnah itu jika disebut nama Nabi Muhammad SAW kita bersolawat. Ya baik itu dikeraskan, lirih atau cuma komat kamit sedikit, yang penting kita bersolawat. Karena solawat kita kepada Nabi itu bukan permintaan Nabi, itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi yang minta supaya bersolawat, tapi Allah yang memerintahkan. Sehingga Nabi itu bukan, wah celaka kalau kamu gak solawat sama aku, bukan begitu bahasanya. Tapi maksudnya, Mas, aku itu ya, saya itu, Nabi itu seakan-akan bilang gitu, saya itu sudah dijadikan sarana oleh Allah agar kamu itu nanti mendapatkan pahala,
mendapatkan keselamatan, mendapatkan doa malaikat. Dengan cara apa? Kamu bersolawat untukku gitu loh. Nah kalau kamu tuh tidak memanfaatkan itu kan rugi banget gitu loh. Rugi banget, maka manfaatkan gitu loh. Maksud Nabi itu ngemani umatnya yang tidak mau bersolawat. Bukan Nabi, wah, kamu nggak sholat sama saya kok. Nah, terus Nabi dendam sama orang, bukan. Tapi Nabi itu ngeman. Kok ada sarana mudah, gitu? Mudah. Kok tidak digunakan? Karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhan nabi. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu Gusti Allah, malaikat. Nah, niku sami sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Nah, jadi kita bersolawat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah mengatakan, memberikan keterangan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asron. Siapa mengucap sholawat untukku satu kali, Allah membalas kepadanya 10 kali sholawat. Nah, kita sekali kepada Nabi, Allah 10 kali berikan kepada kita. Maka kita nggak rugi itu, dan bukan kebutuhan Rasulullah, bukan permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan orang yang celaka, yang diamini oleh Nabi, karena orang-orang ini rugi sekali. Tadi ada lagi yang termasuk maghfirah atau ampunan di bulan Ramadan itu apa? Mengerjakan sholat malam. Pun kalau gimbal mawon Pak. Sakti guys. Ini nganu nggih, salah satu komoditas produk atau jualan dari PDM ya. Jadi Bapak Ibu yang punya ini nggak apa-apa kan saya tawarkan, karena juga untuk kemaslahatan gitu nggih. Jadi Bapak Ibu punya toko, kios, kelontong, atau punya acara hajatan, apa tasbiyah, akikoh, atau pernikahan, suguhane ampun merek sing macem-macem, apalagi yang pro anti Islam ya, sudah pakai yang diperjualbelikan oleh Muhammadiyah saja. Insya Allah keuntungannya untuk operasional dakwah di Muhammadiyah, begitu nggih. Gak apa-apa, iklan untuk kemaslahatan dakwah juga. Sholat malam kembali ya. Sholat malam juga merupakan sebab diampuni. Rasulullah mengatakan man qoma Ramadan. Nah, siapa yang berdiri mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, lumrahe wong Islam sing normal mawon lah kudune entuk ampunane Gusti Allah. Nggih, kados kula mau matur, ning ya ana wong ki senajan bulan Ramadan ning ora salat, ora poso, ora traweh, ora wis iki Islam KTP. Islam KTP betul itu. Islam KTP. Insyaallah KTP ini mlebu swarga. Menungsane mbuh. Nah, maka ini memang kebangetan kalau sampai nggak dapat ampunan, itu kebangetan, maka rugi sekali. Termasuk juga mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu apa? Mengerjakan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Nah, man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa mengerjakan sholat di malam Lailatul Qadar, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, kita ini sekarang sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan. Niki malah tanggal 22 niki, tanggal kalih dosa kalih napa 22? Kalih dosa kalih nggih. 22 nggih. Ya, tanggal kalih likur ya, tanggal 22 nanti malam, berarti malam 23. Malam ganjil, Pak. Niki nek sedot imam tarawih tunggal juz. Tunggal juz langsung tabarok rampuke tekan wal mursalat.
Kalau nggak kuat ya paling tidak tumak nina ya, walaupun suratnya surat pendek tapi ya tetap harus tumak nina. Malam-malam ganjil ini sangat diharapkan turun Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti jenengan sholat terawih di malam Lailatul Qadar itu seperti sholat selama 80 tahun tanpa bolong. Ya 83. Wah malah 83 tahun. Enten ingkang yuswane 83. Mboten enten? Napa nggo miwang niki umure mboten dawa-dawa napa nggih? Kok ora ono sing tekan 80 nggih? Oh, biasanya napa ngliwat 80 pun mboten rasa nggih, pun mboten rasa, pun kurang sehat. Nah, maka insya Allah walaupun umur sampai 90 tahun ya kita sholat malam 80 tahun tanpa putus ya kayaknya nggak kuat. Jangan 80 tahun tanpa putus, wong 30 hari Ramadan tanpa putus saja kadang-kadang putus gitu ya. Nah, maka ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Jangan sampai kelewatan Lailatul Qadar. Terutama 10 hari terakhir ini upayakan 10 hari tidak pernah bolong. Untuk apa? Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah minimal. Karena para ulama mengatakan siapa yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, sungguh dia sudah mendapati Lailatul Qadar. Apalagi kalau ditambah ikut tarawih. Nah, jadi isyanya sama subuhnya jangan sampai tidak jamaah 10 hari terakhir ini. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita sudah tidak pernah bolong 10 hari terakhir terus merasa aman, glelang-gleleng, penenang-penenang, kok maksane badan wis ora tau salat gitu ya. Wah, ngapa ora salat jamaah maneh? Wah, jalenganku wis turah kae 83 tahun. Kayane umur li tekan 60-70 mawon nggih. Nah, ini tidak begitu karena yang sebanding dengan 1000 bulan itu adalah pahalanya, besar keutamaannya, kewajibannya masih tetap berlaku. Niku kados jenengan nanti mireng hadis man sholla al-fajra. Waduh, nantos double niki Pak. Pun pokoknya mengke sing turah-turah das tomlik mawon Pak. Masyaallah niki. Kula kadosen niki golongan asobah apa ya. Pokoke turahan waris gitu ya. Anggere enten sing waris turahan diaso teng pondok mawon Pak, damel pengembangan pondok nggih. Nah, mboten damel kula lho niki maksude damel pondok gitu. Diputar teng pondok damel pengembangan pondok. Apa tadi? Kok malah lupa tadi. Gara-gara sego lali. Sego iki bahasa Arabe apa? Bahasa Indonesianya nasi. Nasi itu nak bahasa Arab niku lali Pak. Nasia yansa itu lupa. Makanya wong sing mangan sego akeh laline. Sekolah mangane nasi. Nah, nasi itu ke bahasa Arab nasia yansa. Oh pantes pondok tafid mangane sego gampang lalet. Ya pelupa gitu ya. Tadi apa tadi ya? Oh kan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Keutamaannya itu seperti kita mendengar hadis Nabi mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian berdiam diri di masjid sampai matahari terbit lalu sholat 2 rakaat ya, ini setelah matahari terbit sholat syuruk atau duha yang dipercepat menurut Muhammadiyah, maka seperti dia itu mengerjakan haji dan umroh secara sempurna. Niku mboten terus jenengan ya, Masya Allah. Niki TPA bang ya, TPS TPA. Nah, kembali, bukan berarti terus jenengan misalkan nginjing subuh sholat jamaah, terus lenggah ke masjid wiridan dikiran doa, terus mungkin matahari terbit jenengan sholat kali rakaat, terus jam 8 jenengan tidak tengah menat, nyuwun apa sertifikat haji, mboten pareng Pak. Meskipun mungkin mendapatkan pahala sebanding haji dan umroh, tapi jenengan tetap dereng haji.
Sama juga dengan Lailatul Qadar itu. Jadi bukan berarti kalau dapat Lailatul Qadar terus tidak perlu sholat lagi, itu enggak begitu ya. Jadi keutamaannya saja. Itu buka atau menjelang buka, Pak? Ya, 5 menit lagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di 10 hari akhir Ramadan ini kita manfaatkan tarawihnya. Sedekahnya lebih kencang lagi. Jangan habiskan waktu untuk ngelapi toples, bungkusi koya, noto nastar. Itu dibereskan harusnya sudah dari kemarin, Pak. Selesaikan dari kemarin. Sudah selesai urusan duniawinya. Sekarang berburu Lailatul Qadar, berburu ampunan Allah. Baju yang belum terbeli sudahlah, nggak usah beli. Kalau sudah mepet begini kok masih ada keinginan beli, ini rampasan, ini pencurian, perampokan iblis setan ini berhasil. Kalau sudah akhir begini kok kemudian ayo nang pasar, aduh rugi banget Pak, kudune iktikaf malah tuwaf nang pasar. Apa istilahnya propegan ya? Nah, ya makanya diarani propegan, wong mepet-mepet riaya nggih. Sudah mendekati hari lebaran baru kemudian ke pasar. Setannya itu kadang-kadang toko-toko yang besar itu diskon 50 plus 20. Waduh, itu tertipu kita ya. 50 plus 20 dikiranya 70%, padahal bukan itu. Diskon 50%, terus didiskon lagi 20%. Jadi bukan 70%, hanya 50 sekian persen begitu. Setelah harganya dinaikkan beberapa kali lipat, ya gitu kan? Ya begitu. Jadi jangan tergoda dengan bisikan-bisikan promo-promo itu, terutama ibu-ibu niku diagemi kacamata ireng sing mboten tembus panjang, Pak. Nah, angger iki ana iklan kae nang depo. Waduh, ini bahaya sekali. Akhir-akhir Ramadan manfaatkan lebih banyak di masjid. Bahkan sunnahnya kita itu iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam di dalam masjid. Apa tujuan iktikaf itu? Tujuan utamanya itu adalah latihan pisah dari dunia, latihan melepaskan diri dari ikatan dunia. Maka ketika iktikaf itu kita meninggalkan aktivitas duniawi. Maka kalau jenengan maos nggih tuntunan fikih iktikaf itu tidak boleh keluar masjid, kita tidak boleh keluar masjid. Bahkan meskipun ada tetangga yang meninggal dunia, kalau jenengan memang pengen iktikaf tidak perlu keluar untuk sholat jenazah. Selama sudah ada yang nyolati jenazah, karena fardu kifayah, sudah gugur kewajiban kita. Karena kita sudah gak wajib, maka tidak usah. Kalau memang mau iktikaf, kalau jenengan keluar kok sholat jenazah, batal iktikafnya. Nanti masuk ulangi dari awal. Padahal iktikaf yang paling utama itu 10 hari non-stop. Nah itu, semakin lama semakin bagus. Berarti jenengan semakin mampu meninggalkan urusan duniawi. Tidak boleh jual beli ketika iktikaf, kecuali sekadar untuk memenuhi kebutuhan mendasar ketika sedang iktikaf. Kalau memang tidak bisa kecuali dengan jual beli, misalkan iktikaf tidak ada panitia, tidak ada kecukupan makan, terpaksa harus ke depan beli bakso, ya sekedar ke depan beli bubur untuk makan, masuk lagi. Tapi kalau beli bubur terus engko ngenteni sebungkus, sebungkus sing isine 16 nang 12 niku lho, Pak. Ayo tekan 12 jam 12 bengi mengke balbul karo dongeng. Nah, itu bukan hajat mendesak, maka berarti orang iktikaf mengurangi sosial ya, ngobrolnya dikurangi, HP-nya ditinggal dimatikan, mboten teng masjid ngasto HP, kemudian posting-posting dagangan, nah, malah akhirnya berjualan online di dalam masjid. Atau malah check out Shopee atau masjid. Nah, ini apa gunanya? Nah, iktikaf itu tujuan utamanya adalah latihan memisahkan diri dari kesibukan duniawi. Orang yang bisa iktikaf dengan sempurna akan ditajamkan itu fuadnya. Fuad itu nuraninya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu apa ya? Mengilhamkan kepada Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu itu dibuat senang menyendiri dulu. Namanya tahanus atau uzlah di gua Hira.
Cuma di masa Islam sudah nggak ada semedi lagi, kemudian diganti dengan i'tikaf. Dianjurkan di masjid yang dikerjakan sholat Jumat supaya ketika mau Jumatan tidak perlu keluar masjid. Nah, maka kalau seumur hidup belum pernah i'tikaf, wah ini mosok yo urung tahu. Ayo bapak-bapak yang usianya sudah 50 tahun ke atas, nah seorang-orangnya seumur urip tahu i'tikaf. Syukur i'tikafnya bisa 10 hari atau minimal ya 5 hari, putus di tengah, kemudian 5 hari lagi. Ya paling ora sehari semalam. Mosok i'tikaf 5 menit Pak. Ya pengajian rutinnya tidak berkelas dong ya. I'tikaf ya kalau bisa sehari semalam lah ya, sehari semalam. Masuknya waktu maghrib, keluarnya besok maghrib lagi atau besok subuh. Diutamakan dapat malam yang nyambung lebih banyak lebih bagus. Karena Nabi dulu i'tikaf itu masuknya malam 21, keluarnya pagi Syawal. Jadi jumlah malamnya lebih banyak ya? Iya, jadi lebih banyak malamnya lebih bagus. Ya, saya kira demikian yang saya sampaikan kesempatan malam ini, sore ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kata lepat angin kula matur nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah baca Quran kita, ibadah sholat kita, ibadah sedekah zakat infak kita, ibadah zikir wirid kita, ibadah istighfar dan taubat kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan, dilipat gandakan di sisinya dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majlis ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.